agenda kita kali ini berkaitan dengan salah satu BUMN kita di Kabupaten Pindrang, dalam hal ini BNI, dan mohon izin Pak KCP pimpinan kita di Komisi 2 itu bermitra dengan perbankan dan BUMN. Nomornya bahwa masyarakat kami di Kabupaten Pindrang, Pak, yang merupakan, saya tidak tahu apakah cocok kata ini disematkan kepada beliau-beliau yang hadir, adalah nasabah dari Bank BNI. Kemudian ada beberapa persoalan yang muncul sehingga mereka ini sebagai bagian dari masyarakat kami memohon agar dilaksanakan yang namanya rapat dengar pendapat. Olehnya itu mohon izin Pak Kabak Ekonomi, Pak Kabak Hukum ini belum hadir, saya lihat perwakilan on the way ya, perwakilan dari bagian hukum. Jadi penting kami sampaikan kepada pihak dari BNI bahwa kenapa kami memanggil Kabak Ekonomi dan Kabak Hukum, karena ini berkaitan dengan persoalan hukum dan geliat perekonomian kami yang ada di Kabupaten Pindrang. Apalagi Pak Ibu ini awalnya kan sudah mengajukan kredit di tahun 2000 berapa itu? Kreditnya di mana diajukan? Di BNI. BNI ya, oke. Dengan sama Ibu Mega. Nah kemudian dia mau penyambungan di 2000. Berapa yang kita ajukan, Bu? Yang awalnya dia itu Ibu Mega mengatakan 150 juta. Ya. Sekalinya PK-nya 300 juta itu tidak dijelaskan. PK apa itu PK? Perjanjian kreditnya. Oh. Di perjanjian kredit 300. Nah kemudian Ibu ini inisiatif untuk menyambung kreditnya. Nah alasannya Ibu Mega, penyambungan kredit ini tidak bisa kalau 60 juta. Ibu minta 60 juta. Jadi dia inisiatif tarik taspen, pinjaman taspen sebesar 72 juta. 72 juta. Nah, jadi total yang bisa dicairkan itu 130, kurang lebih 130. Katanya 300 juta, Bu. Ya, yang awal itu Pak, itu kan sudah berjalan di tahun 2000. Enggak, yang 300 juta ini masuk ke rekening. Itu kan yang Ibu terima itu 64 juta. Soalnya ada dana yang diblokir. Iya, ada dana Enggak, diblokir. gini. Ibu Nafisa mengajukan ke BNI sebesar 300 juta. Ya, pengetahuannya 150 Pak. 150 ya? Ya, di tahun 2000 ya. Nanti saya bermohon secara lisan kepada BNI yang saya tempati bermohon pada waktu itu adalah Mega sebesar 50 juta. Ya, sebesar 50 juta. ya. Namun di saat itu kita sepakat pada waktu itu 50 juta. Ya, 50 juta pada waktu itu kita sepakati. Nah, beberapa hari kemudian saya disuruh datang di BNI untuk menandatangani akad. Ya, akad. Jadi dalam penandatanganan akad itu saya tidak tahu menanggung. Saya tidak pernah membuka-buka dan saya tidak pernah membaca PK tersebut. Kenapa saya tidak baca? Karena saya merasa bahwa seorang sales marketing ini harus memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah sesuai dengan uang yang akan cair. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa itu akan begitu terjadi. Nah, berjalan 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 bulan 1 2025, saya ambil buku saya. Karena pada waktu itu Pak, terus terang, Mega tidak pernah memperlihatkan saya buku rekening. Tidak pernah selama 2 tahun. Nanti setelah saya pergi minta, baru dia perlihatkan. Disitulah saya lihat, oh, kenapa utang saya ini sampai 400 lebih, 437 juta. 437 juta. Ini saya sempat sok pada waktu itu Pak. Saya panggil Mega, kenapa bisa begini saya punya utang? Sementara permintaan saya hanya 50 juta. Dia bilang kalau begini Om, tidak cukup uang yang kita perlukan. Saya bilang cukup, tidaknya itu hak saya. Itu saya yang tahu, bukan kamu. Rekening koran Pentoronda Syarat, tolong dicetak rekening koran. Setelah dicetak Bapak, sudah terlampir di utang Pak ini Ibu 384 juta totalnya semua. Pertama, pinjaman pertama katanya di sini
325 juta. Ada lagi pinjaman kedua 59 juta. Jadi jumlahnya 384 juta. Ini. Jadi kami tidak terima ini Pak, yang 384 juta. Kasihan kami Pak. Tidak ada kami makan. Gajinya mamanya dipotong 3.500.000 lebih. Jangan kami disengsarakan. Kasihan. Itu. Oke, dipahami Pak ya. Jadi namun di kemudian hari dia tidak tahu bahwa ada juga pinjaman dari Kaspen. ya. Di situ ada ikut di situ. Sehingga berapa Pak? senilai kalau tidak salah 57 juta. Ya. Oke. Ya. Sehingga pada saat itu komplain karena pada saat dia mau terima THR-nya ada beberapa alasan-alasan kalau ditanya Mega bahwa itu tidak diganggu itu tetap kita ambil itu gaji THR tak. Ya. Namun setelah terpotong di situ, komplain tante saya Yasnawati, kenapa bisa Mega ini terpotong ini? Nah, Anda mengatakan bahwa itu tidak dipotong, tidak diganggu. Ya. Karena kelabakan mau belanja tidak ada. Dia belanja karena terpotong di situ. Akhirnya dia minta petunjuk sama saya bilang, ke sana mungkin dulu buka di buka rekening korannya. Mohon izin. Di up Pinjaman ya? Iya, tanpa pengetahuan nasabah. Kalau kasus yang dialami orang tua kami hampir sama dengan Ibu Asmunawati. Tadi taspennya juga di up ke 69 juta. Cuman yang kemarin kami menjadi tanda tanya besar karena Bapak itu melakukan pencairan di bank yang dia tahu adalah 100 juta yang disampaikan di si Mega ini. Ya. Saya mau tarik uang 100 juta, dikasihlah slip, kemudian disuruh tanda tangan. Alasannya nanti saya yang tulis Om, biar tidak repot. Nah, setelah itu kami dipanggil di teller, keluarlah itu uang 100, disampaikan sama teller, tapi Pak uang tak 100. Di teller Pak? Iya, di teller. Maksudnya uang itu diterima langsung? Diterima, tarik tunai, di teller. Oh iya. Tapi setelah itu, si Mega ini langsung ambil buku tabungannya Bapak. Alasannya, itu belum bisa diambil nasabah, karena masih ada hal yang berhubungan dengan administrasi. Ya. Nah, lama berjalan, baru kami tahu, ternyata yang keluar pada hari itu bukan 100, tapi 290 juta. Yang keluar pada hari punya untuk sampai pada klimaks di sini dalam pengertian adalah akad. Saya dengar tadi apa disampaikan pimpinan itu mulai ada kejanggalan memang dari awal. Yang pertama itu ketika untuk sampai di akad ini harus ada pengecekan berkas yang berjenjang dan selektif Pak. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang berjenjang dan selektif, paling tidak mau pasti ada pengetahuan dari pimpinan di sini. Itu pertama. Yang kedua, untuk sampai saya dengar tadi juga, untuk sampai yang namanya pencairan itu harus disetujui oleh kreditur dan debitur, dalam hal ini nasabah dengan pihak bank. Nah, artinya apa? Dengan menitikberatkan persoalan ini kepada Mega tadi itu, bahwa peristiwa hukum yang terjadi di sini jangan seolah-olah kita bahwa dari pihak BNI ini cuci tangan. Semuanya kita serahkan ke Mega bahwa selesai persoalan. Justru kami di sini hadir sebagai mitra kerja dari Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini BNI, itu kemudian hadir mencari solusi bagaimana jalan keluar apa yang dialami oleh masyarakat kami. Saya kira poin inti yang ingin saya sampaikan di sini Pak Ketua dan pimpinan, bahwa paling tidak apa yang harus kami dengarkan di sini, kalau mungkin sebelumnya belum disampaikan bahwa dokumen ini yang harus disiapkan oleh pihak nasabah. Saya kira mungkin saya akan percaya belum sampai pada tahap itu. Saya kira mungkin itu yang poin yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, bahwa kira-kira dokumen apa atau pembuktian apa yang harus dilengkapi oleh para nasabah untuk kemudian mempermudah pembuktian ini peristiwa. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sudah menangkap bahwa tidak ada kejadian, di mana kami sudah paham dari awal pembicaraan Bapak bahwa pimpinan paling bertanggung jawab di dalam manajemen keuangan BNI.
Pasti Bapak tahu. Jadi kalau personalnya disebut-sebut saja mega-mega ini, yakin kami kurang percaya bahwa ini dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa? Dibiarkan beberapa tahun berjalan. Kalau memang ini mau secepatnya pihak BNI mengambil langkah, karena bahwa barang busuk pasti tercium. Sudah berapa nasabah yang mengeluh, apalagi tanda tangan di meja pimpinan. Jadi mesti pimpinan lebih tahu juga ini sudah jalan, ini sudah keluar dari jalan. Jadi pada saat ini tidak ada jalan lain kecuali BNI bertanggung jawab penuh kepada nasabah. Bagaimana sih di sini? Dan kami mendukung, kami dari DPR sangat mendukung para nasabah. Mohon juga dari Kabak Keuangan, jangan kita menyalahkan kepada nasabah bahwa kenapa mendapat TW ini. Ya, kenapa? Kami menyadari bahwa DPR itu adalah tempatnya aspirasi masyarakat. Pada kesempatan ini kita bawakan dan mencari solusi terbaik. Tapi kami tidak mau, yang paling terakhir, kami tidak mau dengar bahwa pihak BNI cuci tangan. Betul. Ya mungkin bisa saya sampaikan faktor penyatunya, faktor nomor satunya sih adalah adanya andil dari Mega dalam proses pemberian kredit ini seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu izin suka tidak suka, dan memang di sini ada andil Mega di sini, ada andil Mega yang sebagai posisinya oknum yang merugikan baik Bapak Ibu maupun BNI juga. Dan pada yang tadi yang juga disampaikan oleh Pak Kabak Ekonomi juga, izin Bapak, apabila memang ada keputusan secara hukum ya, produk hukum yang memerintahkan BNI untuk mengganti, tentunya pasti BNI akan melakukan itu. Sudah pasti BNI akan patuh terhadap adanya suatu keputusan hukum yang memerintahkan penggantian seperti itu. Tapi ya seperti yang Bapak tahu sekarang, langkah yang bisa kami lakukan sekarang ini, saat ini kami sedang pendalaman, Bapak ya, sedang pendalaman secara internal terkait dengan transaksi untuk memastikan berapa pastinya nominal kerugian yang tercatat di sistem dan yang tidak, seperti itu Bapak Ibu. Kami juga mempertimbangkan, memfaktorkan kembali aduan dan laporan Bapak Ibu sekalian untuk kami sandingkan dengan sistem kami. Ya, kesesuaian seperti apa, kecocokan seperti apa. Enggak, gini Pak. Ini solusi yang kita mau cari ini Pak. Ya, solusi. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu tidak ada solusi Pak. Itu hanya menunggu dan menunda. Ya. Tidak ada solusi Pak. Bapak Ketua. Itu berurusan dengan BNI secara kelembagaan. Jadi terpisah Pak. Bank BNI rugi karena Ibu Mega, iya kita akui. Tetapi dia entitas yang berbeda antara Ibu Mega dengan Bank BNI. Bank BNI dengan masyarakat juga beda Pak. Urusannya Bapak dengan Ibu Mega. Urus itu Ibu Mega. Karena ini bagian dari organiknya BNI. Ini Ibu Mega ini. Tetapi dengan masyarakat kita Pak. Kalau masyarakat tidak ada Pak, BNI ini tidak hidup. Kita bayangkan Pak, berapa anggaran APBN kita yang digelontorkan untuk subsidi BNI setiap tahunnya untuk melayani masyarakat kita secara baik. Banyak Pak uang negara yang kita gelontorkan ke BNI Pak, untuk mensubsidi masyarakat kita, mensubsidi menginjeksi BNI dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita. Sekarang masyarakat kita ini merasa dirugikan karena perilaku bagian dari BNI yang merugikan mereka. Solusinya seperti apa Pak? Itu yang kita mau sekarang Pak, kita mau diskusikan. Artinya begini, kita juga tidak memaksa Bapak bekerja di luar dari kewenangan Bapak. Tetapi minimal ada solusi yang bisa menjadi pegangan masyarakat kita ini yang mereka bawa pulang. Oh ini nanti yang dia lakukan BNI. Minggu depan kembali uang misalnya. Ini contoh ya. Minggu depan sudah kembali. Karena ini masyarakat kita dirugikan Pak. Semangat dari Bank BNI didirikan itu semangat bagaimana memperjuangkan masyarakat kita, uangnya aman. Ini kan sudah tidak aman Pak. Nah apa solusi dari Bank BNI Pak? Ya saya serahkan Pak. Di sini posisi kami sebagai institusi ya Pak ya. Kami juga kemudian mengambil suatu keputusan di luar kewenangan kami yang tadi Bapak sampaikan dan juga izin Pak Ketua Komisi.
Jadi memang saat ini solusi yang bisa kami tawarkan itu kami akan terus push kerugian itu melalui dari Mega ini, baik melalui Mega maupun melalui vendor yang menaunginya. Dan itu solusi yang terbaik yang bisa kami lakukan selagi kami melakukan pendalaman secara internal. Seperti itu, Pak. Bahasa yang kami tunggu tadi ya, bahasa yang kami tunggu Pak, selaku pimpinan yang baik. Saya tidak perlu sebut itu Mega. Kalau saya orang BNI dan saya adalah pimpinan yang bertanggung jawab, saya tinggal sampaikan. Saya koordinasi ke pusat dulu, mudah-mudahan bisa segera dikembalikan. Betul itu. Itu yang harus dilakukan. Pak, keputusannya, kejelasannya bagaimana? Masyarakat kita ini Pak berhubungan dengan Ibu Mega karena ada kewenangan yang diberikan oleh BNI. Kau tugasmu cari nasabah, inilah nasabahnya Pak. Kalau BNI tidak menugaskan itu, Ibu Mega tidak mungkin turun Pak. Sekarang jangan arahkan persoalan ini kepada personal dari Ibu Mega. Ini adalah persoalan kelembagaan, persoalan BNI sebagai BUMN terhadap rakyat. Ini yang harus dipegang Pak. Jangan Ibu Mega itu kami tidak tahu itu Ibu Mega siapa. Makanya tadi saya tanyakan Mega ini siapa. Mungkin ada sengahan atau masukan. Ya, saya kira Pak. Kami ini saya backgroundnya hukum Pak. Saya ini praktisi hukum Pak. Saya advokat backgroundnya sebelum masuk ke DPR. Cuma bukan kewenangan saya mau mengulik ini Pak. Kalau saya mau ulik ini Pak, ini titik salahnya banyak sekali Pak. Masa seorang Megawati bisa melewati semua tahapan ini sampai ke pencairan Pak, sementara posisi mereka hanya vendor. Ini Pak, dia lewati semua Pak, sampai di pencairan, bahkan sampai masukkan slip itu ke ke teller. Ini banyak sekali pelanggaran di sini sebenarnya Pak. Cuma bukan kapasitas kami menginvestigasi ini. Itu wewenang dari penyidik Pak. Tapi saya yakin Bapak sudah tahu siapa yang bersalah di sini. Jadi Cocok tadi dia bilang bukan bukan ini jangki bahasanya tadi itu jangki cuci tangan. Jangan. Jadi saya kira mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan di tanggal 16 Juli mudah-mudahan di 16 Juli Pak, apa yang menjadi keresahan dan persoalan yang dihadapi masyarakat kita, coba kita lihat Pak mukanya Pak. Coba kita perhatikan mukanya semua Pak. Ada yang sakit Pak. Yang dia bilang Pak Kabah Ekonomi tadi mau menangis Pak. Kasihan ini. Maksudnya kalau kita jadi begini Pak, kalau kita tidak bisa bekerja secara hukum Pak, secara nurani makin. Kita ini kasih tahu ya Pak. Supaya kita punya semua tanggung jawab Pak. Cepat adukan ke pusat, mudah-mudahan cepat turun solusi. Kita ketemu di 16 Juli, mudah-mudahan sebelum 16 Juli sudah ada solusi Pak. Iya.